Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Film yang akan Mimin review kali ini berjudul Nil Battei Sanata yang dirilis tahun 2015 lalu. Film yang dibintangi oleh Syuara Bhaskar sebagai Chanda Sahai dan Ria Sukla sebagai Apeksa atau biasa dipanggil Apu ini menceritakan tentang seorang ibu yang melakukan pekerjaan apapun demi pendidikan terbaik dan masa depan anaknya, meskipun dalam keterbatasan biaya. Sayangnya harapan sang ibu tak sanggup dipenuhi sang buah hati. Sang anak yang berperawakan nakal, bawel, dan pemalas ini begitu membenci kegiatan belajar, khususnya mata pelajaran matematika. Alhasil ibunya nekat bersekolah kembali dalam satu kelas bersama anaknya, agar dia bisa tahu hambatan apa yang membuat anaknya susah belajar. Apakah usaha ibunya itu akan berhasil atau malah gagal? Yuk langsung aja ke alur ceritanya. Chanda Sahai merupakan seorang single parent yang bekerja sebagai pembantu di rumah dokter Diwani. Majikannya itu sangat baik kepadanya dan menganggap Chanda seperti saudara sendiri. Selain menjadi pembantu, Chanda juga bekerja serabutan agar kehidupan anaknya tercukupi dan dia juga bisa menabung untuk pendidikan anaknya itu. Sayangnya, anak Chanda yang bernama Apeksa alias Apu ini mempunyai sifat pemalas dan keras kepala. Apu adalah siswa kelas 9 SMP yang seharusnya sudah lulus dan lanjut ke kelas 10 SMA. Namun karena tidak lulus ujian, ia terpaksa harus menetap di kelas 9 SMP. Anehnya, Apu tidak pernah merasa bersalah atau berusaha agar dirinya bisa lulus ujian. Sebaliknya, dia selalu malas dan sering mendapatkan hukuman dari gurunya. Di sekolah, Apu memiliki dua teman dekat yang bernama Sweety dan Pintu, di mana temannya itu mempunyai sifat dan nasib yang sama dengan Apu. Suatu malam saat menjelang tidur, Apu menceritakan kepada ibunya bahwa temannya sangat beruntung, di mana temannya itu akan menjadi supir, sama seperti ayahnya. Lalu ibu Apu bertanya, apa cita-cita Apu? Apu malah marah dengan ibunya dan tidak mau menjawab. Keesokan harinya, ibu Apu terus memikirkan akan menjadi apa Apu kelak. Lalu Chanda bertanya kepada majikannya seputar biaya kuliah agar dia bisa merencanakan sesuatu untuk anaknya. Lalu di malam harinya, Chanda bertanya kembali kepada Apu tentang cita-cita Apu. Apu menjawab dengan malas. Seorang anak dokter akan menjadi dokter, seorang anak insinyur akan menjadi insinyur, dan ia yang hanya anak pembantu tentu saja akan menjadi pembantu kan? Ibu Apu marah karena ternyata pemikiran Apu itulah yang membuat Apu hanya bermalas-malasan setiap harinya. Sedangkan ibunya susah payah bekerja untuk menyekolahkan anaknya yang hanya bercita-cita menjadi pembantu seperti dirinya. Chanda berkata bahwa apapun yang terjadi, Apu tidak akan menjadi pembantu. Tapi Apu tidak memperdulikannya dan melanjutkan tidur. Keesokan harinya, Chanda berkonsultasi kepada dokter Diwani alias majikannya itu. Majikannya berkata kalau sudah banyak contoh orang sukses di India yang berasal dari keluarga miskin. Dia juga mengatakan, dalam meraih kesuksesan hanya butuh dua modal, yaitu keberuntungan atau kerja keras. Orang miskin memang tidak beruntung, makanya dirinya harus bekerja keras. Chanda lantas mengeluhkan Apu yang tidak mau bekerja keras, di mana jika Apu gagal naik kelas 10, maka dia akan berhenti belajar dan menjadi pembantu seperti ibunya. Lalu dokter Diwani menawari Chanda agar memasukkan anaknya ke bimbel. Sayangnya saat Chanda hendak mendaftarkan anaknya di sana, tempat bimbel tersebut hanya diperuntukkan bagi anak-anak yang pintar. Anak-anak dengan nilai rendah dan berasal dari keluarga miskin tidak diberikan kesempatan untuk belajar bimbel di sana. Selain biayanya mahal, diskon hanya berlaku untuk anak-anak dengan nilai matematika di atas 75%. Tapi atas nama dokter Diwani, pengurus bimbel itu memberikan kesempatan jika nilai Apu bisa mencapai lebih dari 50%, maka dia akan memberikan diskon bimbel untuk Apu sebanyak 50% dari harga bimbelnya. Sepulangnya dari tempat bimbel, Chanda memarahi anaknya yang setiap hari hanya bermain dan tidak mau belajar. Apu tidak menghiraukan ibu dan malah menonton TV. Chanda langsung mematikan TV dan berkata agar Apu belajar supaya dia mendapat nilai matematika lebih dari 50%, sehingga dia bisa masuk ke kelas bimbel. Tapi Apu tidak mau, dia berdalih untuk apa dia belajar giat-giat. Toh jika dia lulus SMP, ibunya tidak punya uang untuk menyekolahkannya ke SMA dan Apu akan menjadi pembantu. Chanda pun sangat kesal. Lalu Chanda mengecek buku sekolah Apu, di mana nilai Apu sangat tidak layak. Melihat kelakuan Apu yang malas belajar, Chanda tidak yakin jika Apu dapat meraih nilai di atas 50%. Sehingga Chanda kembali berkonsultasi dengan dokter Diwani. Ia khawatir jika kedepannya Apu benar-benar menjadi pembantu seperti dirinya. Chanda pun berandai, seandainya saja dirinya dapat mengajari Apu di pelajaran matematika. Mendengar itu, dokter Diwani pun punya ide. Dia akan berencana untuk menyekolahkan Chanda di tempat Apu sekolah. Dokter Diwani beranggapan bahwa jika Chanda tidak mampu mengajarinya, setidaknya dia mampu menjadi panutan untuk anaknya.
Awalnya ide Dokter Diwani tidak direspon oleh Canda, namun melihat Apu yang tidak memiliki semangat belajar, akhirnya tawaran majikannya itu pun diterima. Dokter Diwani mengantarnya untuk mendaftarkan Canda ke sekolah tempat Apu belajar. Karena nama Dokter Diwani yang besar, kepala sekolah pun dengan terpaksa menerima Canda yang sudah berumur itu untuk menjadi murid di SMP-nya. Mendengar kabar ibunya yang sekolah kembali, Apu sangat marah. Dia merengek melarang ibunya untuk menghentikan rencana konyol itu. Apu berjanji akan giat belajar. Tapi setelah dia mendapati tulisan Apu yang pura-pura belajar, dia pun kecewa. Lalu keesokan harinya, meskipun tidak disetujui Apu, Canda tetap memberanikan diri untuk masuk ke sekolah Apu. Di sekolah, mereka berdua tidak saling sapa. Bahkan, selain kepala sekolah, tidak ada yang tahu jika Apu adalah putri sematawayang Canda. Beruntung, Canda duduk sebangku dengan anak terpintar di kelas dan duduk di depan. Berbeda dengan Apu yang duduk di bangku paling belakang bersama anak yang sepadan dengan Apu malasnya. Pelajaran kelas pun dimulai. Ternyata pelajaran pertama adalah matematika jahanam yang sangat sulit. Lalu, Canda mendekati murid terpintar di kelasnya yang bernama Amar agar mau mengajarinya. Sebagai gantinya, Canda akan membawakan makan siang setiap hari untuk Amar. Hari-hari Canda dilewati hanya untuk bekerja. Setelah itu dia belajar dan belajar. Amar mengajarinya, jika Canda menghubungkan matematika dengan kehidupan sehari-harinya, maka matematika akan sangat menarik untuknya. Makanya setiap Canda melakukan pekerjaan, dia selalu menghitungnya dengan rumus kosinus dan kawan-kawannya. Sehingga saat Canda ditunjuk guru matematika untuk menjawab soal, dia menjawabnya dengan benar. Correct. Semenjak itu pula, Sweety dan Pintu mulai mendekati Canda. Dengan begitu, Canda pelan-pelan menasehati Pintu agar dia mau merubah cita-citanya yang ingin menjadi supir mobil ber-AC. Canda berharap agar Pintu tidak menjadi supir, melainkan menjadi orang yang bisa membeli mobilnya. Canda juga menasihati Sweety agar dirinya mau memikirkan masa depan dan serius dalam belajar, sehingga kelak Sweety bisa lulus dengan nilai maksimal. Lanjut cerita, kedekatan Canda dengan teman-temannya membuat Apu cemburu dan kesal. Ditambah lagi saat guru mengumumkan nilai, Canda mendapat nilai terbaik, sedangkan Apu mendapat nilai terburuk. Sehingga Apu dipermalukan di depan teman-temannya. Sesampainya di rumah, Apu pun mengamuk dan mengira ibunya juga menertawainya dan merebut teman dekatnya. Dia semakin kesal dan meminta ibunya jika Apu lulus maka ibunya harus berhenti sekolah. Canda menjawab, jika nilai matematika Apu lebih tinggi darinya, maka ibu Apu akan berhenti ke sekolah. Apu pun menyetujuinya dan semenjak itu Apu jadi rajin belajar. Dia bahkan duduk di depan bersama Amar. Apu meminta Amar agar mau mengajarinya matematika. Scene lalu berpindah. Canda yang sedang pulang kerja hampir tertabrak mobil kolektor. Sopir kolektor itu memarahi dan membentak Canda, tapi kolektor meminta maaf atas kejadian itu dan langsung pergi. Semenjak itu Canda merasa terkesan dengan pekerjaan kolektor. Mungkin saja dia bisa menjadikan anaknya menjadi seorang kolektor. Canda pun mendatangi rumah kolektor. Tapi 10 hari berturut-turut dia masih saja ditolak untuk masuk menemui kolektor oleh satpam penjaga rumahnya. Lama-lama satpam memperlakukan Canda secara tidak sopan karena Canda sudah diusir berkali-kali, masih saja tetap datang, sehingga keributan pun terjadi. Tapi karena keributan itu, kolektor akhirnya mendengar mereka dan lalu mempersilahkan Canda untuk masuk ke dalam. Canda memperkenalkan diri sebelum dia menjelaskan maksud kedatangannya. Kolektor mengira kalau Canda ingin mencari pekerjaan. Ternyata Canda ingin menanyakan tentang bagaimana cara agar bisa menjadi kolektor. Dia ingin menjadikan anaknya seorang kolektor juga. Kolektor itu menjawab, untuk menjadi seperti dirinya tidak memerlukan kampus yang khusus, tapi mereka harus mengikuti ujian UPSC. Jika lulus, maka orang itu bisa menjadi kolektor sepertinya. Mendengar jawaban itu, Canda semakin bersemangat. Dia lalu berpamitan dengan kolektor. Canda pun pulang dan diantar sopir pribadi kolektor. Lanjut cerita, Apu kini belajar dengan giat. Dia belajar dan terus belajar. Hingga ujian tengah semester pun tiba. Hasil pun keluar, tapi kali ini guru matematika keheranan karena Apu, seorang murid terbodoh di kelasnya, kini berhasil mendapatkan nilai tertinggi. Apu juga telah berhasil mengalahkan ibunya. Sepulang sekolah, Canda pergi lagi untuk bekerja serabutan. Tapi melihat Canda yang setiap hari selalu terlambat datang, bos pun dengan terpaksa memecat Canda. Canda akhirnya pulang. Walaupun dia sedih, kini dia senang anaknya sudah memiliki nilai yang diinginkannya. Dia membawakan makanan kesukaan Apu untuk merayakan kemenangan Apu. Dan Canda berjanji tidak akan pergi ke sekolah lagi. Canda berkata kalau dirinya sudah menabung agar Apu bisa ikut les bimbel. Sehingga kelak Apu bisa mengikuti ujian UPSC agar bisa menjadi kolektor. Bisa punya rumah sendiri, memiliki sopir pribadi pula. Tak disangka jawaban Apu membuat Canda syok.
Apu berkata kalau tujuannya belajar bukan untuk menjadi kolektor, melainkan hanya agar ibunya tidak datang lagi ke sekolah. Dia malah menuduh ibunya bahwa menjadi kolektor itu cita-cita ibunya yang tidak bisa dia capai. Makanya sang ibu menginginkan Apu yang melakukannya. Ibunya tidak punya uang buat mengkuliahkan Apu, makanya Apu masih tetap akan menjadi pembantu setelah lulus. Mendengar itu, Canda sangat sedih. Canda lalu dinasihati tetangganya agar menghentikan penyamarannya di sekolah, karena Apu tidak akan berubah. Canda dengan teguh hati menjawab, "Jika aku menerima kekalahan, maka aku tidak akan pernah menang dalam kehidupan." Keesokan harinya, Canda masih mendatangi sekolah walaupun diprotes Apu karena Canda sudah melanggar janji. Canda tetap belajar bersama Amar. Sweety dan Pintu juga ikut belajar bersama agar tryout nanti mereka bisa lulus. Singkat cerita, hasil ujian pun keluar. Kerja keras Sweety dan Pintu pun terbayar. Mereka mendapat nilai bagus. Sedangkan Apu nilainya malah turun lagi dan gagal. Keesokan harinya, Amar memberitahu pekerjaan sampingan untuk Canda. Dan singkat cerita, Canda pun mulai bekerja di sana. Setelah pulang kerja, Canda dibonceng temannya untuk pulang. Apu melihat ibunya yang dibonceng itu sampai di rumah. Apu juga melihat ibunya yang sedang menabung dalam toples gula dan Apu lantas mencurinya. Padahal uang itu gaji selama 3 bulan untuk Canda dari Dokter Diwani yang kebetulan sedang berlibur keluar kota. Apu menghabiskan uang tabungan ibunya hanya untuk berfoya-foya. Dia juga mentraktir temannya makan di tempat yang mahal. Setelah menghabiskan semua uang itu, Apu pulang dan disambut kemarahan sang ibu. Canda sangat marah karena itu artinya ia harus menabung dari nol lagi untuk membayar pendidikan anaknya. Bukannya bersimpati, Apu malah melawan perkataan ibunya dengan berdalih untuk apa ibunya menabung karena pada kenyataannya orang miskin tidak bisa bermimpi untuk menjadi sukses. Apu malah menuduh ibunya telah menjual diri karena setiap hari dibonceng laki-laki. Mendengar itu, Canda hampir putus asa, namun ia tak mau kalah dengan anaknya. Ia memutuskan untuk tidak masuk sekolah lagi. Pagi, siang, dan malam, ia gunakan semua waktunya untuk bekerja agar bisa mengumpulkan uang untuk anaknya. Bahkan dalam keadaan sakit pun, ia tetap bekerja. Lanjut cerita, di sekolahan, guru bahasa menugaskan muridnya untuk membuat esai tentang cita-cita. Tapi Apu tidak mengerjakannya, dan malah berdalih kalau orang miskin tidak berhak memiliki cita-cita. Guru Apu mengatakan, mungkin hanya Apu satu-satunya wanita yang tidak memiliki impian. Setelah dipermalukan guru, Apu menjadi tidak seceria biasanya. Teman-temannya pun heran dengan perubahannya. Amar yang melihatnya mencoba untuk menanyakan perubahan Apu, namun Apu tidak ingin diganggu dan tidak ingin dicampuri urusannya. Amar pun menceritakan bahwa sebenarnya ia tahu bahwa Canda adalah ibu dari Apu. Ia juga tahu kenapa Canda tidak masuk sekolah akhir-akhir ini. Lalu Amar menyuruh Apu agar nanti malam Apu menemuinya di bengkel tempat dia bekerja, supaya Apu tahu apa yang dikerjakan ibunya. Singkat cerita, malam harinya pun Apu menemui Amar karena penasaran. Di mana sebenarnya tempat ibunya bekerja itu? Amar lantas mengajak Apu melihat Canda yang tengah bekerja di salah satu kedai makanan. Saat itu, Canda tengah mencuci perkakas kedai. Apu yang melihat dari kejauhan hanya bisa terdiam dan sedih melihat ibunya harus bekerja di tempat seperti itu. Amar lantas menjelaskan kepada Apu, selama ini ibu Apu bersusah payah mencari uang agar anak semata wayangnya mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Di mana salah satu impian terbesar Canda adalah Apu. Karena itu sebaiknya Apu jangan menyia-nyiakan harapan ibunya. Sepulangnya dari tempat itu, Apu menangis dan langsung mendekap ibunya yang baru saja pulang kerja. Ia pun meminta maaf atas kesalahannya dan berjanji akan selalu serius dalam belajar. Apu meminta agar ibunya datang lagi ke sekolah dan meninggalkan pekerjaan malamnya di kedai. Sang ibu pun menurutinya agar Apu senang. Keesokan harinya, Apu dan Canda bersekolah. Tapi Canda dimarahi guru bahasa karena baru masuk sekolah setelah beberapa hari membolos. Canda dihukum keluar kelas jika dia tidak punya cita-cita. Tapi Apu berdiri dan berkata, jika Canda tidak mempunyai impian, untuk apa dia datang dan mendengarkan ocehanmu, Pak? Dia bekerja setiap hari demi sesuap nasi. Tidak ada hari Minggu untuk wanita miskin, Pak. Karena Minggu tidak berarti untuk membantu, Pak. Tak peduli hujan, panas, sakit, dia tetap punya mimpi dan cita-citanya adalah ketika anaknya berkata di kelas bahwa anaknya sudah mempunyai impian. Mendengar itu, Canda sangat bangga dan terenyuh. Hingga hubungan ibu dan anak itu akhirnya membaik. Canda berkata kepada Apu, gagal itu biasa, namun jangan sampai kegagalan itu menghancurkan mimpimu. Ketika kamu punya mimpi, maka genggamlah mimpimu seerat mungkin. Meski dalam perjalanannya, kamu akan menemui orang-orang yang bisa menggagalkan mimpimu. Di satu sisi, kamu juga akan bertemu dengan orang-orang yang paham dengan mimpimu. Dekatilah orang-orang yang paham dengan mimpimu, karena mereka tahu jalan mana yang harus kamu tempuh.
Apu kini telah dewasa dan berhasil menempuh ujian UPSC. Salah satu ujian sebagai syarat menjadi seorang kolektor. Menjadi seorang kolektor adalah impian ibunya dan Apu akan mewujudkannya. Ketika ditanya oleh salah seorang juri, kenapa Apu mengikuti ujian itu? Apu menjawab, karena ia tidak mau menjadi pembantu. क्योंकि मैं बाई नहीं बनना चाहती. Dan film pun berakhir. Terima kasih guys buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.